Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau berinisiatif mewartakan kabar gembira, kabar sukacita kepada dunia. Dan Engkau memberitahukan kabar itu secara khusus kepada Bunda Maria lewat malaikat Gabriel. Meski terkejut, Maria tetap menyatakan kehendak Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bantu kami ya Tuhan supaya kami bersikap yang sama seperti Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pada tanggal 25 Maret 2022 ini, gereja secara khusus mendedikasikan, mempersembahkan Hari Raya Maria mendapat kabar sukacita untuk merekonsekrasi lagi ulang Rusia dan Ukraina. Itulah permintaan dari Bunda Maria yang dinyatakan kepada ketiga anak kecil Jacinta, Francisco, dan Lucia. Mekonsekrasi Rusia. Dan setelah tanggal 14 Oktober 1984, Paus Yohanes Paulus II telah melakukan konsekrasi itu, maka terjadi apa? Tembok Berlin hancur, sehingga kesatuan Jerman Barat dan Jerman Timur terjadi. Kemudian 1989 pada bulan Desember, Uni Soviet yang gagah perkasa dengan puluhan negara-negara komunis runtuh lewat Gorbachev, Presiden Uni Soviet. Dan kita mohon, ternyata kita perlu masih rekonsekrasi lagi Rusia dan Armenia. Dan mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, kita percaya bahwa perdamaian di dunia akan terjadi. Bukan hanya di Rusia dan Ukraina, tetapi persekutuan pertahanan seperti NATO dan banyak lain di negara-negara yang menciptakan mesin perang, senjata-senjata, terjadi perdamaian di seluruh dunia. Tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia, terlebih di Cina. Ya, Sin naga, iblis naga itu dihancurkan oleh hati Bunda Maria yang tak ternoda. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah harapan gereja, itulah harapan dunia untuk berdamai satu sama lain. Untuk tidak berperang memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan seluruh dunia, perdamaian, persaudaraan dimanapun juga. Bunda Maria, meskipun kita tahu bukanlah yang gampang bagi Bunda Maria untuk dikatakan bahwa dia mengandung karena Roh Kudus. Di usianya yang masih belia, 15 tahun, dia menerima pernyataan, menerima undangan, menerima tantangan, menerima rahmat yang kita sebut sekarang kabar gembira. Tetapi pada waktu itu bukanlah yang gampang Bunda Maria. Karena apa? Di usianya yang belia dia mengandung, dan itu merupakan suatu risiko yang besar. Bisa dirajam, bisa dibunuh. Tetapi kalau rencana Tuhan akan terjadi. Demikian juga dengan Yosef yang harus menerima Bunda Maria. Perkataan ya terjadilah padaku menurut perkataanmu adalah suatu tindakan yang brilian, jenius, dan luar biasa dari Bunda Maria. Dia tidak mempedulikan situasinya yang tidak mudah, dilematis, tetapi dia menjawab tawaran Tuhan itu dengan mengatakan penuh kegembiraan dan penuh kekuatan, ya aku mau, ya yes, untuk kebaikan, perdamaian dunia.
Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kira-kira dapat kita petik dari hidup kita, dari pengalaman Bunda Maria ini bagi kita? Saya menganggap ada dua hal penting ya yang mungkin kita harus sadari, yaitu jawaban Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, aku mau. Dan yang kedua kita lihat bahwa Bunda Maria berjumpa dengan malaikat. Perjumpaan itu bukanlah suatu perjumpaan yang sederhana, yang tidak semua orang bisa memahaminya. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Bunda Maria mempunyai dan mendapat karunia untuk berjumpa dengan yang ilahi. Siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa memandang Allah, memandang malaikat Tuhan, kalau dia tidak diberi karunia yang besar? Dan itulah karena Tuhan telah memilih Maria, telah mempersiapkan Maria, dan memberikan karunia yang besar kepada Maria. Gratia plena, ya, penuh rahmat, dinaungi oleh kuasa Allah. Jadi Tuhan sendiri telah memilih Maria untuk mendapatkan suatu tugas mulia yang tidak ringan dan tidak mudah, yang berat, salib. Dan itu pula yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Apa saja yang kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang mau kita lakukan dalam hidup ini. Jadi ketika dalam diri kita ada keyakinan untuk melakukan yang baik, misalnya untuk berdamai dengan orang di sekitar kita, untuk menerima dan mencintai suami, istri, atau anak-anak yang bengal, yang berdosa, yang lemah, yang kita terima. Ya Tuhan, aku mau menyelamatkan suami, istri, anak-anakku, meskipun mereka sungguh-sungguh berada dalam situasi yang tidak mudah. Jadi perkataan ya kepada Tuhan itu berarti saya mau ya melakukan apa saja, berkorban apa saja demi keselamatan orang lain. Itulah ya dalam diri kita yang konkret. Ya juga bisa berarti saya mau berdoa sekarang. Saya mau membaca kitab suci sekarang. Saya mau berdoa rosario sekarang. Saat ini ya. Bersama. Jadi keinginan segala sesuatu, inspirasi. Ya malaikat itu datang kepada kita lewat inspirasi. Lewat pikiran, perasaan yang sungguh saya mau jalankan. Kalau kita mau berdoa misalnya, setiap hari mau berdoa, pasti ada tantangan, ada godaan. Tapi ketika kita mengatakan ya aku mau. Demikian juga ketika kita mau mengampuni. Yesus mengatakan mengampuni 7 kali 7 kali. Dan sulit Roma, betul. Tetapi ketika saya mengatakan ya aku mau mengampuni apapun juga dengan segala risikonya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ya bagi Maria ketika dia dilihat di gambar belakang ini. Maria menerima Yesus Pieta dari salib Tuhan. Itulah buah dari segala keputusan kita untuk berbuat baik, ya, untuk menolong orang lain, untuk membahagiakan orang lain, untuk menyelamatkan nyawa dan jiwa orang lain. Mungkin saya sakit karena keputusan saya, ya, mungkin saya menderita karena keputusan saya untuk berbuat baik. Tetapi itulah yang dikatakan fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi saudaraku terkasih, kabar gembira itu bukan hanya seperti Maria, tetapi kabar gembira adalah bahwa saya mau berbuat baik bagi orang lain. Bahwa saya mau mencintai orang lain, bahwa saya mau menyelamatkan jiwa orang lain, meski tidak mudah. Dan tentu salib ini seperti Bunda Maria, di akhir pernyataannya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itu diulang-ulang terus. Ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku mau, ya Tuhan aku mau menyelamatkan orang-orang yang ingin Tuhan selamatkan. Dengan doa, dengan pengorbanan, dengan sikap kita. Saudara, semoga Paus, gereja sedunia, merekonsekrasi lagi Rusia dan Armenia.
ke dalam hati Bunda Maria yang tak bernoda. Kita juga berdoa untuk negara-negara komunis, misalnya Cina, Korea Utara, dan negara-negara lain yang penuh peperangan, Myanmar, ya, di Afrika dan seterusnya, dengan mempersembahkan dunia ke dalam perdamaian dan hati Bunda Maria yang suci, maka semua dunia bersaudara satu sama lain. Harapan kita demikian. Dikatakan oleh Paus dalam doa tadi bukan hanya untuk Rusia dan Armenia, tetapi untuk dunia di mana orang bisa hidup dengan damai penuh persaudaraan. Tuhan memberkati kita semua. Dan doa kita semua, doa gereja, supaya damai terjadi di mana-mana. Dan mari kita terus berdoa tanpa henti dan mau berkorban seperti Bunda Maria yang pada akhir hidupnya, pada akhir hidup putranya, dia harus memanggul, dia harus memegang tubuh putranya yang rapuh. Itulah tugas Maria, tugas kita semua. Sampai sekarang Bunda Maria tetap menderita karena dosa, karena manusia menjauhkan diri dari Tuhan, menolak Tuhan. Semoga damai menyertai dan menunjukkan kepada kita kuasa Allah yang mengatasi segala sesuatu. Semoga hati Maria yang tak bernoda menang dan menyatu dalam hidup manusia. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.